Yo, halo! Kali ini saya akan unboxing dan membahas laptop kekinian dengan harga yang murah. Oke, jadi ini adalah laptop 2-in-1 dari SpeedUp. EduSpec Design for Education. Ini laptop yang bisa jadi tablet juga ya, dan ini didesain untuk pendidikan gitu. Di depan boxnya ini ada gambar dari laptopnya, seperti ini. Di samping ada keterangan spek singkatnya, quad-core 1,33 GHz, Intel prosesor 64 bit, OS-nya Windows, ada Wi-Fi, Bluetooth, dan support USB modem. Di bagian belakangnya di sini ada gambar dari laptopnya seperti ini, dan ada beberapa keterangan lagi, smart input, layarnya ini kapasitif multitouch, dan support passive pen 2 mm. Terus full size keyboard, support micro lens dan thermal probe, support USB 2.0 dan HDMI. 4-in-1 tablet with keyboard, anti-shock up to 5 cm, dan water resistant IP41. Kalau dilihat-lihat lumayan juga ya. Oh iya, laptop ini saya beli dengan harga Rp1.540.000 di toko online dengan keterangan barangnya ini baru namun stok cuci gudang. Untuk link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video. Lanjut, di samping sini juga ada speknya. Untuk layarnya high-res display 1280x800 pixel. RAM-nya 2 GB dan ROM 32 GB. Kameranya 5 MP dan 1,26 MP. Terus baterainya 8100 mAh. Bisa sampai 5 hari standby. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Pertama di sini ada tabletnya, seperti ini. Lalu ada keyboardnya. Dapat stylus juga, sekilas mirip Apple Pencil nggak sih? Terus ada micro lens seperti ini untuk kamera biar bisa lihat objek yang kecil. Terus ada charger atau adapter dengan output 5 volt 3 ampere. Ini ada thermal probe yang katanya bisa dipakai buat sensor suhu, tapi saya belum tahu cara pakainya nih. Lalu ada buku panduan, bahasanya Indonesia, dan ada stiker MAC address gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada di dalam box dari laptop SpeedUp. Lanjut cek unitnya. Di bagian depan ada layar 10,1 inch touchscreen. Di atasnya ada kamera depan 1,26 MP, mikrofon, dan LED untuk status charge. Di kanannya ada tempat untuk stylus dan ada speaker. Di kirinya juga ada speaker lagi. Untuk bagian kiri di sini ada beberapa port, yaitu port untuk charge, micro HDMI, micro USB, micro SD, dan jack audio. Terus ada tombol back atau Windows. Di bagian atas ada tombol power, warnanya oranye kayak gini, dan tombol pengatur volume. Di bagian kanan nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah ada konektor keyboard. Untuk bagian belakang di sini lumayan rame, ada kamera belakang 5 MP, logo dan tulisan EduSpec, Design for Education, SpeedUp, Intel, dan bla bla bla. Untuk bagian belakangnya ini warnanya putih, doff, keset, bahannya itu plastik, sedangkan yang bagian depan itu ada campuran rubber gitu. Lumayan enak buat gripnya, nggak licin. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Ya, nyala. Ada tulisan Intel Education. Ini saya setup dulu ya. Jadi inilah tampilan pertama dari laptop SpeedUp 2-in-1. Ya, di sini udah ada beberapa aplikasi yang udah terinstall, kayak Keynote Textbook, Pixlr, Sketchbook Pro, dan lain-lain. Untuk Microsoft Office cuma ada Office 365 yang harus online dan pakai akun gitu. Jadi ya harus install Microsoft Office sendiri. Saya cek untuk OS-nya pakai Windows 8.1 with Bing. Prosesornya yaitu Intel Atom Z3735F 1,33 GHz quad-core. RAM-nya 2 GB, sistem type-nya 32 bit. Padahal prosesornya 64 bit ya. Dan Windows-nya belum activate nih. Tapi setelah connect ke internet, jadi activate pakai digital license. Mantap. Untuk GPU-nya di sini pakai Intel HD Graphic. Memorinya 1 GB, 1280x832 bit 60 Hz.
Untuk storage-nya tersisa sekitar 9,7 GB, dari yang bisa dipakai sekitar 22,7 GB. Sedangkan RAM-nya udah kepake sekitar 1,3 GB dari 1,9 GB. Wah, lumayan nyesek ya. Oh iya, cek juga untuk keyboardnya. Modelnya ini Island, lumayan enak. Ada touchpad-nya juga nih, tapi nggak terlalu besar. Untuk bahan keyboardnya ini plastik, doff. Di sini ada konektor dan tempat untuk tabletnya. Di bagian kanan ini ada port USB 2.0, portnya cuma ada satu aja ya. Dan di sini ada seperti untuk pegangannya gitu ya, kayak tas. Sedangkan untuk bagian belakangnya ini warna hitam dan ada 4 karet buat penyangganya. Nah, kalau dipasang sama tabletnya seperti ini. Ya, jadi kayak laptop. Dan kalau ditutup, jadinya kayak gini. Bisa dibawa kayak tas gitu ya. Laptop ini sejatinya sebuah tablet yang memiliki sistem operasi Windows, namun bisa digunakan selayaknya seperti laptop yang biasa. Ini saya udah uninstall aplikasi-aplikasi bawaannya dan sesuaikan beberapa settingannya, jadi nggak terlalu nyesek dan lumayan ringan. Kalau untuk layarnya, ini lumayan untuk warna yang dihasilkannya, dan sudut pandangnya juga lebih baik dibandingkan panel TN. Buat nonton YouTube atau film lumayan nyaman kok, cuma layarnya ini reflektif banget. Dan di unit yang saya dapat ini, ada beberapa wet spot di sekitar samping dan ujungnya ini. Ya, jadi sedikit kecewa nih. Untuk touch-nya sih lancar-lancar aja, responsif, dan stylus-nya ini juga saya coba masih cukup enak lah buat coret-coret. Untuk build quality-nya, menurut saya kurang begitu baik. Selain layar yang ada wet spot-nya, penutup bagian portnya ini di unit yang saya dapat udah ada yang patah dan rapuh banget. Terus karetnya ini juga kayak lengket-lengket gitu. Dan tombol-tombolnya keras, kurang kliki. Ya mungkin karena ini unit cuci gudang juga kali ya. Nah, untuk keyboardnya, ini bobotnya itu lebih ringan dibandingkan tabletnya. Jadi kalau dipasang dengan tablet dan dibuka mentok, si keyboardnya itu jadi ngangkat sedikit gitu, karena bebannya lebih ringan. Terus cara pasangnya juga cukup sulit, karena kita harus ngepasin lubang konektornya, nggak asal nempel kayak ada magnetnya gitu. Untuk baterai memang lumayan tahan lama ya, walaupun saya belum sampai ngabisin dari full sampai habis, tapi saya pernah coba 4 jam, itu berkurang sekitar 60%. Itu dipakai buat browsing dan ngetik. Oh iya, saya rasa laptop ini lebih cocok buat ngetik, browsing-browsing ringan, dan buat belajar ngerjain tugas gitu. Buat presentasi juga lumayan enak, karena udah support touchscreen. Buat belajar ngoding web juga masih bisa lah kalau belum terlalu kompleks. Tapi jangan ditanya kalau buat main game, ya nggak ngangkat. Dan karena ukurannya nggak terlalu besar, buat dibawa-bawa juga masih enak. Karena ringan, terus nggak terlalu makan banyak tempat. Ada pegangannya juga nih, buat bawanya. Oke, apakah laptop ini worth it? Tergantung. Kalau kamu butuh laptop yang kondisi baru, kebutuhan cuma buat ngetik, browsing, presentasi, pengen yang touchscreen, modelnya 2-in-1, ukurannya kecil, baterainya tahan lama, dan yang pasti harganya murah, ya silahkan aja. Tapi kalau kamu mau lebih sabar, saya saranin untuk nabung lagi, buat nambah sekitar 1-2 jutaan untuk ambil Lenovo ThinkPad. Misalnya ThinkPad X230 atau T440, yang menurut saya walaupun bekas, namun masih oke dan lebih mantap. Atau kalau kamu maksa mau model yang 2-in-1, silahkan cari yang bekas namun dari merek yang udah familiar, seperti Asus atau Acer dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing dan pembahasan laptop 2-in-1 dari SpeedUp. Kalau kamu punya info tambahan atau pertanyaan, langsung aja komentar ya. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.